Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior Indonesia. Saudara, sore ini saya akan sharing kepada Anda dan saya akan berbagi cerita mengenai cara terbaik menjaga hubungan dengan orang lain. Ya, ceritanya begini. Di suatu desa ada seorang petani, seorang petani yang baik, kemudian dia memiliki ternak. Ya, ternak mereka adalah domba-domba atau kambing yang sangat banyak sekali. Ya, dia hidup dengan nyaman, gitu ya. Tetapi di dalam kehidupannya itu dia memiliki tetangga, yang mana profesi tetangga itu adalah dia sebagai pemburu di hutan. Nah, sebagai pemburu tentunya dia memiliki binatang yang bisa membantu dia, yaitu anjing yang sangat galak. Nah, kejadian seperti ini. Suatu ketika, anjing galak dari milik tetangga itu yang notabene teman dia, dia datang ke halaman si petani tadi, yang mana anjing galak itu menyerang binatang ternak dari petani tersebut. Ya, suatu saat binatang yang diserang tadi adalah kambing tadi atau domba yang diserang tadi adalah domba yang cukup bagus dan akhirnya terluka sehingga mati. Ya. Nah, si petani ini sangat sakit hati, dia marah, tetapi dia tidak mau menegur. Dia kalau menegur dia tidak enak dengan temannya. Oke? Nah, permasalahan ini akhirnya dia berpikir, lalu dia kemudian berniat mendatangi seorang yang sangat bijak. Ya, mendatangi orang yang bijak dan minta saran apa yang harus dilakukan supaya masalahnya ini selesai, binatang buruan itu tidak datang ke rumahnya dan hubungan dengan tetangganya tetap menjadi baik. Nah, sang kata bijak tadi begini. Dia menanyakan kepada petani, "Pak petani, apakah Anda mengharapkan supaya anjing galaknya itu tidak menyerang, ya, tetapi Anda memiliki musuh, atau membiarkan seperti itu aja?" Maka sang petani memilih, ya, saya memilih hubungan tetap baik dan anjingnya tidak menyerang binatang ternaknya. Maka sang bijak tadi mengatakan kepada petani, "Berikan domba atau kambing yang terbaikmu kepada mereka 2 atau 3 biji, ya, sesuai dengan anaknya." Artinya dia berapa punya anak, berikan. Dan ternyata dia memiliki 2 orang anak, ya, dan kemudian sesampai di rumah dia memberikan kambing atau domba yang bagus, yang paling bagus dan gemuk dan kecil, untuk diberikan kepada tetangganya tadi yang memiliki anjing, diberikan kepada tetangganya untuk dibuat mainan anak-anaknya, supaya bisa dipelihara dan bisa dibuat mainan sama anak tetangga tadi. Ya, dengan senang hati sang tetangga tadi menerima dan akhirnya diberikan kepada anaknya, dan akhirnya anaknya sangat senang sekali. Ya, senang sekali, dan setiap hari dia bermain dengan domba atau kambing yang sangat gemuk dan lucu tadi. Ya, alhasil maka dengan sendirinya tetangga tadi yang notabene temannya itu mengurung anjing peliharanya agar tidak mengganggu kambingnya, agar tidak mengganggu dombanya. Ya, dan akhirnya sampai di situ cerita ini, hubungan mereka tetap baik dan anjingnya tidak menyerang ternaknya. Apa moral dari cerita ini? Moral dari cerita ini adalah kita harus bisa berpikir dengan tenang. Kita harus berpikir solusi. Kalau ada permasalahan, kita harus berpikir bagaimana solusinya yang bisa membuat orang lain senang dan tidak menambah sebuah permusuhan dengan orang lain. Ya, dengan cara memberi, ya, dengan cara memberikan sedikit yang apa yang kita punya kepada orang lain, sehingga orang lain pun akan paham dengan kita, dan akhirnya orang lain itu, ya, tetangganya yang tadi itu
Ya, setiap datang berburu, dia selalu membagikan daging buruannya kepada sang petani tadi. Ya, saudara, inilah semoga kita bisa memahami, semoga kita bisa tahu bagaimana cara mengelola orang, bagaimana cara menguasai orang, ya, dengan cara memberi manfaat kepada orang lain, dan orang lain itu akan balik memberi kepada kita meskipun tidak yang sama. Artinya hubungan tetap terjaga dan semuanya berjalan dengan baik. Semoga ini bisa menginspirasi Anda dan Anda bisa mengambil pembelajaran dari cerita ini. Salam sukses dari Dosen Senior Indonesia.